Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Selasa 17 September tahun 2024. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Raja dalam Kebenaran. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami hingga di pagi hari ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita dengan judul Raja dalam Kebenaran. Dan ayat firman Tuhan Yeremia 23:6, dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Gambaran Yesaya yang indah tentang kemuliaan Mesias menjadi pelajarannya siang dan malam. Pucuk dari akar Isai, seorang raja yang akan memerintah dalam kebenaran, menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, perteduhan terhadap angin, dan tempat perlindungan terhadap angin ribut. Naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Israel tidak lagi akan disebut yang ditinggalkan suami, ataupun tanahnya yang sunyi, melainkan akan disebut oleh Tuhan yang berkenan kepadaku, dan tanahnya bersuami. Yesaya 11 ayat 4. Hati orang buangan yang kesunyian itu dipenuhi dengan penglihatan yang mulia. Ia memandang kepada raja itu dalam kemuliaannya, lalu diri pun dilupakan. Ia melihat kemuliaan kesucian, lalu merasa dirinya tidak sanggup dan tidak layak. Ia sudah sedia untuk pergi sebagai utusan surga, tidak gentar oleh kemanusiaan, sebab ia telah memandang kepada Ilahi. Ia dapat berdiri tegak dan berani di hadapan raja-raja duniawi, sebab ia sujud di hadapan raja segala raja. Yohanes belum mengerti betul sifat kerajaan Mesias itu. Ia mengharap bahwa Israel akan dilepaskan dari musuh-musuh bangsanya. Tetapi kedatangan seorang raja dalam kebenaran dan penetapan Israel sebagai suatu bangsa yang suci merupakan tujuan harapannya yang besar. Demikianlah ia percaya akan digenapkannya nubuatan yang diberikan pada waktu ia lahir, dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, supaya kita terlepas dari tangan musuh dan dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Ia melihat bangsanya tertipu, merasa puas akan diri sendiri, dan tidur dalam dosa-dosanya. Ia ingin membangunkan mereka kepada cara hidup yang lebih suci. Kabar yang telah diberikan Allah kepadanya supaya disiarkan, dimaksudkan untuk mengejutkan mereka dari kelalaiannya dan membuat mereka gemar karena kejahatannya yang besar itu. Sebelum benih Injil dapat ditanamkan, tanah hati itu mesti dihancurkan. Sebelum mereka mencari kesembuhan dari Yesus, mereka wajib disadarkan lebih dahulu akan bahaya dari luka-luka dosa. Sebagai perenungan, apakah memandang kepada Yesus akan mengubah cara saya memandang sesama manusia? Bagaimana itu mengubah hasrat saya untuk melayani Kristus? Jadi Yesus adalah seorang raja, tetapi sebagai raja yang benar, dalam kebenaran sebagai seorang raja, dia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan inilah yang membedakan Yesus dengan raja yang lain yang ada di atas dunia ini. Seorang raja memimpin, dan dia punya kekuasaan untuk memerintah. Benar, Yesus juga memerintah, tapi pemerintahannya didasarkan pada kasihnya kepada setiap orang. Dan pertanyaan kepada kita hari ini, apakah ketika kita memandang Yesus sebagai raja yang mengasihi kita, akankah kita mengasihi orang di sekeliling kita? Akankah kita melihat Yesus dan kita rindu melihat orang lain di sekeliling kita dan menolong mereka atau melayani
mereka sebagaimana Kristus menyerahkan nyawanya, bahkan dirinya itu untuk kita. Kiranya pekabaran ini akan menjadi perenungan di dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri pekabaran pagi ini dalam doa. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pekabaran yang indah hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Berkatilah kami sepanjang hari ini di setiap tugas kami, kiranya kami tidak berjalan sendiri tetapi selalu dengan Tuhan. Setiap rencana hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Inilah menjadi doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Demikianlah pekabaran di pagi hari ini. Sampai jumpa besok, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.